Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rantisi dengan NIM 15234246067. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan rancangan usaha untuk UAS Usaha Jasa Transportasi yang berjudul Nusantara Return Export Service. Nah, jadi tujuan usaha ini yang pertama itu menyediakan layanan profesional dalam penanganan barang ekspor yang ditolak. Namanya itu return export. Terus yang kedua yaitu membantu eksportir dalam pengurusan dokumen reimport dan reekspor sesuai regulasi kepabeanan. Yang ketiga, meminimalkan kerugian eksportir akibat keterlambatan dan biaya tambahan. Nah, apa itu Nusantara Return Export Service? Jadi, Nusantara Return Export Service adalah penyedia jasa logistik yang secara khusus menangani pengelolaan barang ekspor yang ditolak oleh negara tujuan, baik untuk dikembalikan ke Indonesia maupun dikirim ulang ke negara lain. Layanan ini mencakup penanganan barang di pelabuhan, pengurus dokumen kepabeanan, koordinasi dengan bea dan cukai, serta pihak pelayaran, hingga pengaturan transportasi dan pergudangan secara terintegrasi. Nah, dengan pendekatan profesional dan efisien, Nusantara Return Export Service membantu eksportir meminimalkan kerugian, mempercepat proses pengiriman ulang, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan internasional. Nah, untuk ruang lingkup usaha ini, yang pertama itu ada pengelolaan dokumen kepabeanan untuk proses reimportir dan reekspor. Yang kedua ada penanganan fisik barang di pelabuhan dan gudang sementara. Yang ketiga itu pengaturan transportasi darat dan laut untuk pengembalian atau pengiriman ulang barang. Yang keempat, konsultasi logistik untuk menentukan solusi paling efisien dari sisi biaya dan waktu. Nah, untuk jenis layanan yang diberikan oleh Nusantara Return Export Service ini, yaitu yang pertama ada penanganan return ekspor di pelabuhan. Yang kedua itu pengurusan dokumen reimport dan reekspor. Yang ketiga itu jasa pergudangan sementara. Yang keempat itu transportasi darat dan laut. Yang kelima ada konsultasi teknis dan logistik. Nah, untuk target pasar dari usaha ini itu yang pertama eksportir skala kecil dan menengah. Yang kedua perusahaan manufaktur yang berorientasi ekspor. Yang ketiga itu pelaku usaha agribisnis dan perikanan ekspor. Yang keempat freight forwarder yang membutuhkan mitra khusus penanganan retur ekspor. Nah, untuk analisis SWOT-nya itu yang pertama strengths yaitu fokus pada layanan khusus yang masih jarang tersedia. Yang kedua, pemahaman mendalam terhadap proses kepelabuhanan dan kepabeanan. Yang ketiga, layanan terintegrasi dan dari pelabuhan hingga pengiriman ulang. Untuk weaknesses, yaitu ketergantungan pada regulasi dan kebijakan kepabeanan. Yang kedua, itu membutuhkan SDM dengan kompetensi khusus. Nah, untuk opportunities, peluang yaitu yang pertama, meningkatnya volume ekspor nasional. Yang kedua, kebutuhan layanan penanganan barang reject yang terus bertambah. Nah, untuk ancamannya itu yang pertama, perubahan regulasi internasional dan yang kedua, persaingan dari perusahaan logistik besar yang mulai masuk ke segmen ini. Nah, untuk skema operasional Nusantara Return Export Service, yaitu pertama-tama tuh dari penerimaan informasi penolakan. Jadi menerima notifikasi penolakan barang dari importir dan berkoordinasi dengan eksportir untuk menentukan opsi return export atau reekspor. Nah, yang kedua, selanjutnya itu koordinasi dan persiapan pengembalian. Nah, koordinasi dengan pelayaran, operator terminal, dan bea cukai untuk pengembalian barang ke pelabuhan Indonesia. Selanjutnya itu penanganan di pelabuhan. Pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, dan pengecekan kondisi fisik sesuai prosedur pelabuhan. Nah, selanjutnya yaitu pengurusan kepabeanan dan penyimpanan. Jadi pengurusan dokumen reimport dan reekspor serta penyimpanan sementara di gudang jika diperlukan.
Nah, selanjutnya ayat yang terakhir itu pengiriman ulang dan pelaporan. Pelaksanaan return export atau reekspor, pengapalan ulang, dan pelaporan hasil kepada eksportir. Nah, untuk estimasi biaya itu dengan total 30 juta. Itu untuk estimasi biaya awal operasional. Untuk estimasi biaya operasional per kegiatan itu segini. Dan untuk sumber pendapatan usaha itu kita ada dari jasa penanganan return ekspor, jasa pengurusan dokumen, jasa pergudangan, jasa transportasi, dan jasa konsultan logistik. Nah, untuk strategi keberlanjutan ini, Nusantara Return Export ini menerapkan strategi keberlanjutan yang berfokus pada efisiensi transportasi dan kelancaran arus logistik internasional. Strategi ini dilakukan melalui perencanaan rute dan penjadwalan pengangkutan yang terkoordinasi untuk menekan waktu tunggu, konsumsi bahan bakar, sehingga biaya operasional dan dampak lingkungan dapat diminimalkan. Nah, selain itu juga percepatan proses administrasi dan penanganan barang di pelabuhan diterapkan untuk mengurangi penumpukan kontainer serta biaya demurrage dan storage. Keberlanjutan usaha juga didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi transportasi dan kepabeanan serta pemanfaatan teknologi logistik seperti digitalisasi dokumen dan sistem pelacakan barang. Melalui strategi ini, Nusantara Return Export Service berupaya menciptakan layanan logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, jadi kesimpulannya itu Nusantara Return Exports ini hadir sebagai solusi jasa logistik yang secara khusus menangani proses return ekspor dan reekspor barang ekspor yang ditolak di negara tujuan. Layanan ini menjawab kebutuhan eksportir terhadap penanganan pasca ekspor yang selama ini belum tertangani secara optimal oleh layanan logistik konvensional. Melalui skema operasional yang terintegrasi, Nusantara Return Export Service mampu mengkoordinasikan pengurusan dokumen kepabeanan, penanganan barang di pelabuhan, hingga pengiriman ulang secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan penerapan strategi keberlanjutan yang berfokus pada efisiensi transportasi, kepatuhan regulasi, dan pemanfaatan teknologi logistik, usaha ini diharapkan dapat meminimalkan kerugian eksportir akibat penolakan barang serta mendukung kelancaran arus logistik internasional. Secara keseluruhan, Nusantara Export Service ini memiliki potensi untuk menjadi layanan pendukung penting dalam sistem perdagangan internasional yang efektif, efisien, dan keberlanjutan. Nah, thank you. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.